Bab 341 Pertukaran Akademi. Kegilaan yang ditimbulkan oleh perang perburuan telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan di Akademi Spiritual Langit Utara, sebelum akhirnya mulai menghilang saat peringkat surgawi menuju kestabilan, seluruh Akademi Spiritual Langit Utara menuju kedamaian seperti biasanya sekali lagi. Dalam kedamaian ini, ada beberapa hal yang pengumumannya telah menarik perhatian orang-orang untuk mendiskusikannya dengan antusias. Salah satunya adalah bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong telah berkolaborasi dan membentuk sebuah tim, dan telah mengambil tugas untuk membunuh Mo Longzi dari Aula Misi. Hal ini segera menyebabkan kegemparan di Akademi Spiritual Langit Utara. Nama Mo Longzi yang mengerikan bisa dikatakan sangat ganas di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Dikatakan bahwa selama para siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara yang berlatih di dunia luar bertemu dengannya, hampir semua dari mereka akan disiksa secara sadis sampai mati, atau menderita kematian yang sangat menyedihkan. Hal ini menyebabkan kebencian yang tak tertahankan di antara para siswa. Namun, meskipun Mo Longzi biadab dan kejam, kekuatannya sangat kejam. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, jumlah orang yang bisa menjadi ancaman baginya hanya ada dua, Shen Changsheng dan Li Xuantong. Di masa lalu, Shen Changsheng akan pergi sendirian. Namun, dia telah kembali tanpa hasil. Kali ini, dia akhirnya berkolaborasi dengan Li Xuantong. Jelas, mereka telah memutuskan sebuah rencana bahwa mereka harus menyingkirkan racun dari Akademi Spiritual Surga Utara ini. Peringkat 1 dan 2 dari peringkat surgawi yang berkolaborasi adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat namun, tidak ada gunanya bagi massa, karena mereka tidak dapat mengikuti keduanya, dan hanya bisa diam-diam menunggu di dalam akademi untuk kabar baik. Mereka semua percaya bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong, duo yang menakjubkan dan absolut ini, pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Namun, jelas bahwa berita semacam ini tidak akan datang secepat ini. Oleh karena itu, sekitar 10 hari setelah Shen Changsheng dan Li Xuantong meninggalkan Akademi Spiritual Surgawi Utara, sebagian besar kegilaan ini juga berangsur-angsur memudar menjadi damai. Namun, setelah masalah ini, ada satu lagi yang telah merusak kedamaian Akademi Spiritual Surgawi Utara, sekali lagi. Sudah diketahui oleh semua orang bahwa ada banyak sekali akademi spiritual di dalam dunia 1000 dewa. Meskipun nama-nama 5 akademi besar memiliki reputasi terbesar, ini tidak berarti bahwa tidak ada akademi spiritual lain yang kekuatannya setara dengan 5 akademi besar. Ada beberapa perguruan spiritual yang sama kuatnya yang kekuatannya tidak lebih lemah dari 5 perguruan besar. Namun, reputasi dan ketenaran mereka, secara keseluruhan, agak lebih lemah. Oleh karena itu, ketika orang sering berbicara tentang akademi spiritual, 5 akademi besar akan menjadi yang paling mudah diingat oleh orang-orang. Karena hal ini, tidak diragukan lagi, hal ini telah merangsang akademi-akademi kuat yang memiliki kualifikasi untuk menantang 5 akademi besar, tetapi agak kurang dalam hal ketenaran dan prestise. Mereka telah memikirkan segala macam metode, dan mencari orang-orang jenius di semua tempat dalam upaya mengandalkan mereka untuk mempromosikan nama akademi saat para jenius itu naik. Tentu saja, ketenaran dan reputasi semacam ini harus bergantung pada nama 5 akademi besar. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan terciptanya apa yang disebut pertukaran akademi. Sederhananya, setelah jangka waktu tertentu, akan ada beberapa akademi yang kuat yang akan membawa tim mereka menuju 5 akademi besar, dan menggunakannya sebagai dalih untuk memanggil siswa untuk membandingkan catatan. Dari penampilannya, ini terlihat baik hati. Namun demikian, maksud kompetitif dan provokatif yang terkandung di dalamnya sudah terbukti dengan sendirinya. Meskipun 5 akademi besar sudah mengetahui dengan jelas tentang apa yang disebut pertukaran ini, mereka tidak memiliki cara apapun untuk menolaknya. Lagi pula, alasan penolakan mereka benar-benar terdengar tinggi dan bermartabat. Sebagai 5 akademi besar, gengsi dan reputasi mereka dipertaruhkan. Oleh karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Demikian pula, setelah lebih dari sebulan sejak berakhirnya perang perburuan, Akademi Spiritual Surga Utara menyambut pertukaran akademi. Hal ini tidak dapat disangkal menyebabkan Akademi Spiritual Surgawi Utara yang damai menjadi gelisah dan terganggu sekali lagi. Beberapa siswa yang luar biasa mulai menyingsingkan lengan baju mereka untuk beraksi dan bersiap untuk mengungkapkan kemampuan mereka dalam pertukaran akademi ini. Mereka ingin membuat orang-orang itu mengerti bahwa kualitas Akademi Spiritual Surgawi Utara bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan akademi spiritual sembarangan. Sebagai salah satu dari 5 akademi besar, mereka secara alami memiliki kesombongan tersendiri. Mungkin, mereka sangat biasa di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Namun, terlepas dari itu, mereka semua telah mengatasi semua kesulitan untuk bisa menjadi murid akademi ini.
Dari sinilah mereka mendapatkan kesombongan mereka. Oleh karena itu, pertukaran akademi ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh para murid Akademi Spiritual Surgawi Utara, tanpa tergesa-gesa saat tiba. Tahun ini, akademi yang menjalani pertukaran dengan Akademi Spiritual Surgawi Utara adalah Akademi Spiritual Kuali Kuno. Itu adalah akademi spiritual yang kuat yang berada di benua Kuali Kuno. Dikatakan bahwa ketenaran dan reputasi benua Kuali Kuno lebih rendah dari benua Surgawi Utara. Namun, meremehkan akademi spiritual yang mengambil namanya dari benua tempatnya berada karena ketenaran dan reputasi yang lebih rendah ini mungkin merupakan hal yang agak bodoh untuk dilakukan. Oleh karena itu, selama periode ini, semua siswa di dalam Akademi Spiritual Langit Utara akan memperhatikan masalah ini. Tingkat perhatiannya bahkan melebihi perang perburuan. Bagaimanapun juga, terlepas dari perubahan yang terjadi karena perang perburuan, orang yang paling luar biasa tetaplah orang dari Akademi Spiritual Langit Utara mereka namun, dalam pertukaran seperti itu, jika mereka kalah, itu akan menodai ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Langit Utara. Terlepas dari satu kekalahan, semua wajah mereka akan menjadi jelek. Oleh karena itu, pada saat ini, para siswa Akademi Spiritual Langit Utara sangat kooperatif. Terlepas dari kontradiksi di dalam faksi internal, mereka harus berurusan dengan pertukaran ini sebelum menyelesaikan perselisihan mereka. Jika tidak, mereka akan mendapat hinaan dan penghinaan dari semua siswa. Hasilnya, pertukaran ini berjalan sesuai rencana. Lokasi bursa didirikan di alun-alun utara. Dapat dilihat bahwa Akademi Spiritual Surga Utara menganggap pertukaran ini sangat penting. Bagaimanapun, ini menyangkut ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual mereka. Bagi akademi spiritual pendiri, ketenaran dan reputasi adalah hal yang sangat penting. Untuk pertukaran semacam itu, secara halus, orang dapat menyebutnya sebagai tempat yang sedikit mempermalukan di depan umum jika Akademi Spiritual Surga Utara tidak dapat mempertahankan tempat ini, itu akan memiliki sedikit efek negatif terhadap ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah peluncuran pertukaran ini, para siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara menjadi lebih serius dan serius. Hal ini disebabkan oleh sensasi yang mereka dapatkan dari murid-murid Akademi Kuali Kuno yang datang. Para siswa ini tampaknya telah menjalani proses penyaringan dan seleksi yang ketat, karena tidak ada satupun dari mereka yang tampak mudah untuk dihadapi. Pertukaran ini berlangsung selama 3 hari penuh. Pada hari pertama pertukaran, kedua belah pihak telah mengirimkan para ahli mereka namun, tidak ada satupun dari mereka yang mampu meraih keunggulan. Beberapa siswa yang luar biasa dan terkenal di peringkat surgawi memperoleh beberapa kemenangan, serta beberapa kekalahan. Secara keseluruhan, situasinya bisa dikatakan stabil. Namun, hasil ini menyebabkan para siswa Akademi Spiritual Surga Utara menarik penghinaan dan cemoohan mereka. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini telah siap. Ditambah dengan fakta bahwa peringkat 1 dan peringkat 2 mereka di peringkat surgawi, Shen Changsheng dan Li Xuantong, berada di luar akademi dalam sebuah misi untuk membunuh Molongzi, jelas, mereka tidak dapat kembali dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, Mu Chen, yang telah mencapai ketenaran yang meluas dan melangkah ke peringkat ketiga peringkat surgawi, secara misterius menghilang selama lebih dari sebulan, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Dengan 3 orang terkuat mereka tidak hadir, jika mereka melanjutkan kelalaian mereka, ingin meraih kemenangan di bursa ini mungkin benar-benar menjadi tugas yang sulit. Jadi, pada hari kedua, 10 peringkat teratas di dalam peringkat surgawi Akademi Spiritual Surgawi Utara, He Yao, Su Xuan, Su Huang, Zhao Qingshan, dan siswa peringkat teratas lainnya keluar. Dengan susunan pemain seperti itu, final Akademi Spiritual Surgawi Utara berhasil meraih kemenangan besar dan menekan kemegahan Akademi Spiritual Kuali Kuno kembali. Namun, penindasan semacam ini hanya berlangsung selama sehari di hari ketiga. Akademi Spiritual Kuali Kuno tidak terus mengirimkan lebih banyak siswa berprestasi. Bahkan, mereka hanya mengirim 1 orang. Namun, 1 orang inilah yang telah memulai tantangannya dari peringkat ke-9 peringkat surgawi. Dalam rentang waktu yang singkat dalam sehari, di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya dari para siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia secara berturut-turut telah mengalahkan Mu Fengyang, Su Huang, Zhao Qingshan, Su Xuan, dan siswa luar biasa lainnya dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara gempar karena itu. Lebih dari setengah dari 10 besar dalam peringkat surgawi yang mengambil tindakan dieliminasi oleh orang itu. Selain itu, tindakan orang itu sangat ganas dan kejam. Tampaknya semua siswa Akademi Spiritual Langit Utara yang kalah darinya telah menderita luka serius.
Cara yang kejam dan keji seperti ini telah menimbulkan kemarahan dan kemarahan gabungan dari masa siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara. Namun, mereka masih tidak punya cara untuk menghadapi kekuatan orang itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa meletakkan harapan terakhir mereka di pundak He Yao, yang belum kalah. Namun, pada akhirnya, harapan semacam ini masih hancur tanpa ampun. He Yao mampu bersaing dengan lawan, dan telah menggunakan semua cara dan metodenya. Namun, karena langkah yang salah, dia masih menyesal kalah. Oleh karena itu, 10 besar peringkat surgawi tampaknya telah benar-benar musnah. Suara-suara dari seluruh sisi siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara langsung padam. Jelas, tidak ada yang mengira akan ada situasi seperti itu di bursa ini. Sebaliknya, atmosfer di sisi Akademi Spiritual Kuali Kuno sangat bersemangat. Beberapa murid mereka sudah memiliki penghinaan dan penghinaan dalam tatapan mereka saat mereka melihat murid-murid dari Akademi Spiritual Langit Utara. Dalam hati mereka, mereka benar-benar percaya bahwa Akademi Spiritual Kuali Kuno mereka telah melampaui Akademi Spiritual Langit Utara dalam hal kekuatan, dan sudah cukup untuk menggantikan akademi ini dari salah satu dari 5 akademi besar. Setelah pertarungan ini, setiap murid dari Akademi Spiritual Langit Utara mengenal orang kejam yang tampaknya telah menyebabkan kehancuran total pada 10 besar dalam peringkat surgawi. Dia adalah seorang pemuda bernama Liu Zeng. Bakatnya benar-benar menakjubkan. Selain itu, yang membuat orang merasa kaget dan tercengang adalah dia pernah dipilih oleh Akademi Spiritual Langit Utara. Namun, pada akhirnya, dia tidak dapat melewati evaluasi. Setelah tersingkir, dia beralih ke Akademi Spiritual Kuali Kuno. Namun, siswa yang sebelumnya dieliminasi ini telah muncul sekali lagi di Akademi Spiritual Langit Utara. Ini adalah skenario yang tak terduga. Dengan ironi yang mengejek seperti itu menyebabkan rasa sakit yang berapi-api di dalam hati semua siswa dari Akademi Spiritual Langit Utara. Tidak heran mengapa orang ini akan menjadi seganas itu ketika dia bergerak. Dia mengandalkan ini untuk membalas dendam pada kenyataan bahwa Akademi Spiritual Langit Utara mereka tidak memiliki mata. Para siswa dari Akademi Spiritual Langit Utara semuanya sangat marah dan marah. Evaluasi tersebut tidak dapat dianggap sepenuhnya adil, karena mengandalkan kekuatan dan keberuntungan. Meskipun Liu Zeng ini memiliki bakat yang mengejutkan, apa yang kurang dari dirinya hanyalah sedikit keberuntungan. Berbicara tentang hal itu, tidak ada yang bisa disalahkan. Namun, dari kekejaman yang ditunjukkan dalam serangannya, dia tampaknya memiliki keluhan yang berlebihan. Merasa sangat marah, para murid Akademi Spiritual Langit Utara terus mencari murid-murid terbaik mereka yang belum bergerak. Namun, setelah itu, mereka menemukan bahwa selain trio Shen Changsheng, Li Xuantong dan Mu Chen yang hilang, sepertinya tidak ada siswa yang lebih kuat dari He Yao di Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka. Hasil ini menyebabkan mereka semua menangi mungkinkah pertukaran ini akan berakhir dengan hasil yang menyedihkan. Jika itu terjadi, begitu Akademi Spiritual Kuali Kuno pergi, mereka mungkin akan segera memproklamirkannya dengan sembrono. Pada saat itu, ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Langit Utara mereka akan mengalami pukulan serius. Ini bahkan mungkin mempengaruhi prestise mereka, serta peringkat mereka di dalam 5 akademi besar. Namun, harapan akan selalu muncul secara tidak sengaja sama seperti semua siswa Akademi Spiritual Langit Utara menangis, Susuan telah merekomendasikan seseorang yang telah mendapatkan persetujuan dari massa. Orang itu secara alami adalah satu-satunya, selain Mu Chen dan 2 orang yang hilang, dalam 10 besar peringkat surgawi yang belum mengambil tindakan. Orang itu, adalah satu-satunya Luo Li. N. Bab 342 Liu Zeng. Alun-alun Utara. Sampai sekarang, alun-alun ini, yang sepi dari orang setelah berakhirnya perang perburuan, sekali lagi menjadi titik fokus banyak orang, karena kedatangan bursa. Perhatian yang diperolehnya tampak lebih kuat dan penuh semangat daripada perang perp. Ini karena seluruh Akademi Spiritual Langit Utara dengan suara bulat berkumpul bersama untuk menghadapi lawan asing. Akademi Spiritual Kuali Kuno sudah menekan bagian atas kepala mereka. Jika mereka tidak bisa mengembalikan ekspresi yang memenuhi wajah mereka kembali ke lawan mereka, mereka mungkin benar-benar menjadi bahan tertawaan 5 akademi besar, dan akan menerima cemoohan dari semua orang. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Akademi Spiritual Surga Utara yang sombong. Lautan manusia memenuhi alun-alun yang luas dan luas itu lebih dari 90% dari orang-orang di sana adalah murid-murid dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Hanya di sudut barat laut ada sekelompok kecil orang yang hadir secara tidak harmonis. Mereka adalah murid-murid dari Akademi Spiritual Kuali Kuno. Para siswa itu mengenakan jubah berwarna hijau, dengan pria dan wanita yang hadir namun,
sebagian besar dari mereka melipat tangan mereka di depan dada, sementara seringai dingin muncul di wajah mereka saat mereka melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara yang besar dan mengesankan. Jadi bagaimana jika kau memiliki lebih banyak orang? Anda masih tidak dapat mengalahkan kakak senior Liu Zeng. Dalam pertukaran ini, Akademi Spiritual Kuali Kuno kami akan menginjak Akademi Spiritual Surga Utara kalian. Jika mereka mampu menginjak Akademi Spiritual Langit Utara dan memiliki kinerja yang menonjol dan luar biasa dalam kompetisi akademi besar setengah tahun kemudian, maka, mungkin Akademi Spiritual Kuali Kuno mereka mungkin bisa mengambil alih tempat Akademi Spiritual Langit Utara. Kakak senior Liu Zeng, Anda hanya perlu membela kami 1 hari lagi agar Akademi Spiritual Kuali Kuno kami mencapai kemenangan. Pada saat itu, mari kita lihat apakah mereka punya hal lain untuk dikatakan. Semua siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara ini hanya enggan mengakui kesalahan mereka, seperti mengatakan bahwa siswa terkuat mereka tidak ada. Kakak senior Liu Zeng telah bertarung sejak kemarin sampai sekarang. Jadi yang disebut, 10 besar, dari peringkat surgawi Anda, bukankah itu sama sekali tidak berguna? Tepat, bahkan jika 3 besar peringkat surgawi Anda datang hari ini, senior Liu Zeng akan membuat mereka kabur dengan ekor di antara kaki mereka seperti biasa. Haha. Ejekan dan tawa keras yang datang dari para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno itu terdengar dengan menahan diri, yang segera menimbulkan kemarahan dan kemarahan masa siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Sejak kemunculan Liu Zeng itu, sikap mereka tampak sangat merajalela. Namun, karena penurunan hasil, meskipun siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara memiliki perut yang penuh dengan api, mereka tidak dapat melepaskannya, dengan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah membiarkan mata mereka tumbuh dengan api. Di alun-alun di depan mereka berdiri seorang pria berjubah hijau, dengan tangan disilangkan dengan punggung tegak lurus, dia menatap dengan acuh tak acuh pada para siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang marah, sementara seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Inikah Akademi Spiritual yang aku impikan untuk dimasuki? Dari kelihatannya, sepertinya tidak sehebat dalam mimpiku. Dia ingin memberi tahu orang-orang di Akademi Spiritual Langit Utara bahwa kehilangan dia, Liu Zeng, menunjukkan betapa butanya mereka. Di bagian paling depan dari masa siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara adalah tempat berkumpulnya orang-orang paling elit di dalam tubuh siswa. He Yao, Su Xuan, Su Huang dan para siswa elit veteran lainnya, serta para elit baru seperti Zhao Qingshan, semuanya berkerumun di sana. Namun, pada saat ini, ekspresi wajah mereka bukanlah pemandangan yang indah untuk dilihat. Su Xuan, apakah Anda sudah mengirim orang untuk memberi tahu Luoli? Apakah dia akan datang? Tanya Su Huang dengan suara rendah sambil menatap Su Xuan. Sampai sekarang, selain Shen Changsheng, Li Xuantong, dan juga Mu Chen, yang telah menghilang secara misterius selama lebih dari sebulan, dari 10 besar dalam peringkat surgawi, hanya ada Luoli, yang belum mengambil tindakan, yang tersisa. Saya sudah mengirim pesan. Meskipun Luoli biasanya tidak suka berkelahi dengan orang lain, masalah ini menyangkut wajah Akademi Spiritual Surgawi Utara kita. Dia harus datang. Su Xuan menjawab sambil menganggukkan kepalanya yang kecil. Apakah ada gunanya dia datang? Kekuatan Liu Zeng ini seharusnya berada di tahap awal tahap penyempurnaan surgawi. Dia tidak lebih lemah dari Li Xuantong. Tanpa berbicara tentang Luoli, bahkan jika Mu Chen datang, saya khawatir dia bahkan mungkin tidak bisa meraih kemenangan. Bagaimanapun, ini bukan perbandingan yang bersahabat. Setelah semua yang terjadi, He Yao menjaga jarak dengan Mu Chen. Dengan Luoli memiliki hubungan seperti itu dengan yang terakhir, meskipun dia tahu bahwa situasi di depannya cocok, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkannya. Su Xuan menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh dan berkata, jika menurutmu kamu mampu, kami semua akan membiarkanmu melanjutkan. Mendengar kata-katanya, He Yao menjadi les sambil mengatupkan giginya, dia menoleh. Meskipun dia sudah sangat dekat dengan tahap penyempurnaan surgawi, dia masih belum bisa mengambil langkah maju. Jika tidak, dia pasti sudah mengalahkan Liu Zeng. Keheningan memenuhi kerumunan saat semua orang merasa sedikit orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno ini benar-benar tahu kapan harus memilih tantangan. Shen Changsheng dan Li Xuantong baru saja meninggalkan akademi, sementara itu Mu Chen menghilang secara misterius. Mereka telah memilih waktu yang tepat untuk mengirimkan serangan mereka, menyebabkan mereka tertangkap tanpa persiapan dan tidak dapat melakukan pertahanan. Sementara tatapan provokatif dan marah dipertukarkan antara siswa dari kedua akademi, para petinggi mereka berdua sama-sama duduk di podium utama di dalam alun-alun utara. Meskipun suasana di sana tidak setajam dan kompetitif dibandingkan dengan suasana di antara para siswa, jelas bahwa tidak ada keramahan.
Haha, kepala sekolah Taichang, sepertinya Akademi Spiritual Kuali Kuno kita datang pada saat yang tidak menguntungkan bagi kalian. Bakat anak nakal itu, Liu Zeng sangat tinggi. Namun, dia terlalu sombong. Aku awalnya ingin dia bertemu dengan murid-murid paling elit di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara dan mengandalkan mereka untuk meruntuhkan keangkuhannya, kata seorang pria yang agak gemuk sambil menyeringai saat dia duduk di podium utama. Anda pasti bercanda, Dekan Fei. Pertukaran hanyalah kompetisi kecil untuk membandingkan catatan. Ketika saling membandingkan catatan, menemukan kelemahan seseorang sudah cukup. Mengapa repot-repot menjatuhkan keangkuhan orang lain, kan? Din Taichang menjawab dengan senyum tipis. Si gendut yang tampak seperti pedagang itu adalah Dekan Akademi Spiritual Kuali Kuno, dan bernama Fei Qingsong. Meskipun penampilannya tidak membuat kagum, dia adalah sosok yang berada di puncak ekstrim di benua Kuali Kuno. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi seorang dekan akademi. Oleh karena itu, siapapun yang meremehkannya karena penampilannya mungkin akan terbunuh dengan satu serangan darinya, tanpa mengetahui dengan pasti apa yang telah terjadi. Pembawaan Dekan Taichang lebih baik, kata Fei Qingsong sambil tetap berseri-seri di kedua sudutnya sambil menepuk-nepuk telapak tangannya yang besar dan kasar ke atas meja. Dia berkata, sepertinya Akademi Spiritual Kuali Kuno kita memiliki keuntungan yang tidak adil dalam pertukaran ini. Harap merasa santai, Dekan Taichang. Ketika saya kembali, saya akan menegur orang-orang kecil itu, dan membuat mereka menutup mulut mereka dengan erat. Haha. Senyum tipis masih bertahan di wajah Din Taichang tanpa kehangatan atau kemarahan, hanya tetua yang duduk di sampingnya yang mulai mengerutkan kening dan mengerutkan alisnya. Itu adalah kepala aula dari aula hukuman, Mo Yu. Samar-samar menggerakkan bibirnya, sepotong suara terdengar di telinga Din Taichang. Dekan, saya sudah menyampaikan berita ini kepada Tuan Laut Utara namun, sampai sekarang, belum ada balasan. Dan saya tidak tahu persis apakah Mu Chen akan muncul. Mendengar kata-kata itu, Dekan Taichang dengan samar menganggukkan kepalanya tanpa terdeteksi. Dekan Taichang, apakah ada siswa lain yang ingin pindah dari Akademi Spiritual Langit Utara Anda? Jika tidak, kata Fei Qingsong dengan wajah berseri-seri dengan senyuman. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pernyataannya, matanya mulai menyipit. Memalingkan kepalanya ke arah langit di arah utara, dia melihat seberkas cahaya melesat. Bagaikan angsa yang anggun, angsa ini mendarat di alun-alun utara di bawah tatapan mata yang tak terhitung banyaknya dari sekelilingnya. Saat cahaya menghilang, terlihatlah tubuh ramping seorang gadis muda. Mengenakan pakaian yang berwarna hitam seperti tinta, dengan rambut keperakan yang tergerai di kepalanya, dan wajah yang halus dan cantik, ia membawa aura yang sangat unik, yang membuatnya tampak tidak bergantung pada dunia di sekelilingnya saat ia muncul di dalam garis pandang semua orang. Alun-alun utara yang semula riuh, saat itu tampak jauh lebih tenang. Terlepas dari Akademi Spiritual Langit Utara atau Akademi Spiritual Kuali Kuno, keheranan dan keterkejutan muncul di mata para siswa dari kedua belah pihak. Dia sudah tiba. Setelah melihat ini, getaran melintas di benak Susuan dan yang lainnya. Apa? Benar-benar tidak ada siswa lain yang tersisa dari Akademi Spiritual Langit Utara yang belum bergerak. Aku sudah menunggu begitu lama hanya untuk seorang gadis. Liu Zeng juga sedikit terpana oleh penampilan Luoli. Namun, di saat berikutnya, sambil membawa tawa dingin, suaranya terdengar. Mata Luoli yang jernih dan jernih diam-diam menatap Liu Zeng namun, dia tidak menanggapi dengan kata-kata apapun, dengan hanya tangannya yang seperti batu giok yang perlahan-lahan menutupi pedang Luosen. Peringkat ke-10 di peringkat surgawi, Luoli, mencari bimbingan Anda. Suara Luoli yang lembut dan jernih perlahan berkibar di seluruh alun-alun. Peringkat ke-10 di peringkat surgawi. Bahkan peringkat ke-4 Anda, He Yao, telah kalah di bawah tangan kakak senior Liu Zeng. Apa yang bisa dia, peringkat ke-10, lakukan? Pada saat ini, beberapa siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno berhasil mendapatkan kembali kejernihan mereka, sebelum menarik mulut mereka. Diskusi berdering secara berurutan saat mereka berpikir, mungkinkah itu benar-benar jebakan madu dari legenda? Sementara para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno sedang berdiskusi, sebuah tatapan diam-diam melesat dari dalam barisan mereka. Akhirnya, pandangan itu menyatu pada tubuh indah seorang gadis yang benar-benar cantik dengan karakter luar biasa di dalam alun-alun. Tampaknya ada senyuman yang aneh dan merenung yang terkandung dalam tatapan itu. Luoli, Anda benar-benar ada di sini di dalam alun-alun? Liu Zeng dengan dingin menatap Luoli, yang dengan anggun berdiri tidak terlalu jauh, sebelum perlahan berkata, saya adalah orang yang tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan. Jangan berasumsi bahwa saya akan melepaskanmu hanya karena kamu cantik. Oleh karena itu, jika Anda tidak ingin merusak wajah Anda,
lebih baik Anda mundur, sekarang juga. Alis Luoli sedikit mengerucut sebelum menjawab dengan suara lembut, tolong. Mendengar jawabannya, ekspresi Liu Zeng berangsur-angsur menjadi dingin dengan mendengus dingin, dia mengambil langkah marah ke depan. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas melesat ke langit saat tekanan energi spiritual yang sombong datang menyelimuti. Tahap penyempurnaan surgawi tahap awal. Ekspresi para siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara berubah menjadi serius dan serius. Liu Zeng ini benar-benar ganas dan ganas. Namun, kekuatannya juga sangat kejam. Su Xuan, He Yao dan yang lainnya juga menatap alun-alun. Bahkan mereka belum pernah melihat Luoli benar-benar beraksi sebelumnya. Namun, dia mampu berkolaborasi dengan Mu Chen untuk membunuh seorang Raja Roh. Memikirkan hal itu, kekuatan sejatinya seharusnya tidak hanya sedikit yang terungkap. Secara alami, mereka juga tidak dapat sepenuhnya menentukan dengan tepat seberapa kuat Luoli. Hanya ketika dia benar-benar mengambil tindakan barulah mereka bisa mengetahuinya. Saya harap dia juga menyembunyikan kekuatannya, Su Xuan berpikir sambil menghela nafas pelan di dalam hatinya. Gerakan Liu Zeng itu sangat berat. Jika dia menyakiti Luoli, pada saat itu, ketika Mu Chen tiba, tidak ada yang tahu betapa marah dan geramnya dia. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa kekuatan Luoli akan mampu memberi mereka semua kejutan. Berdiri dengan angkuh di alun-alun, energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari Liu Zeng menatap Luoli, cahaya dingin dan menyeramkan meletus dari matanya. Selama dia mampu mengalahkan lawan terakhir ini, Akademi Spiritual Langit Utara seharusnya tidak memiliki kata-kata yang tersisa untuk diucapkan, bukan? Akademi Spiritual Langit Utara tidak lebih dari ini. Senyuman mengejek muncul di sudut mulut Liu Zeng saat dia berkata dengan suara lembut, karena saya tidak dapat bertemu dengan tiga teratas dari apa yang disebut peringkat surgawi Anda, saya hanya perlu menginjak mereka satu per satu selama kompetisi akademi besar setengah tahun kemudian. Mendengar kata-katanya, niat mengerikan muncul di dalam mata Luoli yang jernih dan menatap Liu Zeng, tangannya yang seperti batu giok perlahan menggenggam pedang Luo Shen dengan erat. Pada saat berikutnya, semua orang dapat merasakan energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya, mirip dengan badai. Kepadatan dan kekuatan energi spiritual juga telah mencapai tahap penyempurnaan surgawi. Mata siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang tak terhitung jumlahnya langsung terbuka lebar, tidak ada yang menyangka bahwa selain Shen Changsheng dan Li Xuantong, peringkat ke-10 di peringkat surgawi, Luoli, benar-benar memiliki kekuatan yang mencengangkan. Dia bahkan lebih baik daripada Mu Chen dalam hal penyembunyian. Namun, Luoli memperlakukan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu padanya sebagai menatap Liu Zeng, yang wajahnya juga berubah, suaranya yang jernih dan dingin, diikuti oleh suara pedang yang merdu dan tajam, bergema di cakrawala. Untuk menghadapimu, aku hanya perlu satu pedang. Boundless Sword Ki melesat menembus langit. N. Bab 343 Kekuatan Satu Pedang. Bas. Suara dering pedang yang jelas mengiringi aura pedang tanpa batas saat melesat menembus awan. Aura pedang yang cepat dan ganas bergelombang di langit, menyebabkan langit tampak berubah menjadi gelap dan suram. Suara yang semula berteriak-teriak yang memenuhi udara di alun-alun telah berhenti setelah kejadian ini. Terlepas dari Akademi Spiritual Langit Utara atau Akademi Spiritual Kuali Kuno, wajah-wajah pada semua siswa memiliki bayangan kesedihan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa wanita muda ini yang tampak luar biasa dalam temperamen dan kecantikannya akan benar-benar mampu menampilkan sikap yang begitu menakjubkan dan mengesankan. Namun, dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia masih berada di peringkat 10 di peringkat surgawi? Ini benar-benar cukup untuk menargetkan 3 peringkat teratas. Su Xuan, He Yao dan yang lainnya semua terkejut dengan keheranan yang ditampilkan di wajah mereka ini, terutama berlaku untuk He Yao, dia memiliki ekspresi jengkel di wajahnya. Di antara para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, hanya ada 2 orang yang dapat dikatakan telah benar-benar melangkah ke tahap penyempurnaan surgawi. Mereka berdua adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong, bahkan Mu Chen, yang memiliki berbagai metode dan kecakapan tempur yang sangat kuat, masih terlalu jauh dari tahap penyelesaian surgawi sehubungan dengan kekuatan sejatinya. Awalnya, He Yao mengira bahwa Mu Chen akan menjadi orang ketiga yang masuk ke tahap penyelesaian surgawi. Namun, siapa yang mengira bahwa Luoli, seseorang yang memiliki kesempatan yang sangat sedikit untuk berjabat tangan dengan orang lain dan seseorang yang mengungkapkan kekuatan sejatinya dalam kesempatan yang sangat sedikit, akan benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Sepasang kekasih ini benar-benar tidak normal. Apakah mereka tidak takut diafragma mereka merasa tak tertahankan dengan bersembunyi seperti itu?
Ada beberapa orang yang diam-diam mengatupkan gigi, karena ini jelas merupakan pukulan yang cukup besar bagi mereka. Namun, selain beberapa orang yang tertekan itu, mayoritas siswa Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kegembiraan dan kebahagiaan yang mengalir dari mata mereka. Kekuatan Luoli sekuat ini, dalam hal ini, Liu Zhen tidak bisa lagi menjadi kurang ajar lagi. Satu pedang. Kamu terlalu sombong. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung banyaknya dari sekeliling, ekspresi kaget Liu Zhen menghilang saat dia mendengus dengan tawa dingin. Kekuatan Luoli ini benar-benar jauh melebihi ekspektasinya. Namun, itu masih di tingkat awal tahap penyelesaian surgawi. Jika dia ingin mengalahkannya dengan menggunakan satu pedang, itu hanyalah lelucon yang sangat besar. Namun, Luoli sepertinya tidak mendengar tawa dinginnya. Mengepalkan pedang Luo Shen di tangannya yang seperti batu giok, jari-jarinya yang ramping mengalir di sarung pedang. Pada saat berikutnya, cahaya dingin bermekaran saat pedang Luo Shen meninggalkan sarungnya sekali lagi. Setelah kemunculannya, seluruh dunia tampak menjadi dingin dan beku. Aura pedang menghiasi langit saat pedang raksasa sepanjang 300 meter melesat ke langit. Aura pedang yang tak terbatas dan megah mulai mengembun dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa tarikan napas singkat, pedang cahaya raksasa sepanjang 300 meter mulai mengembun dan membentuk sungai Sword Aura. Dengan kemunculannya, aura pedang yang menakutkan mulai memancar darinya. Saat dia melihat ke arah sungai Sword Aura, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah Liu Zhen. Niat mengerikan muncul dari kulitnya saat fluktuasi yang sangat berbahaya mulai meletus dari hatinya. Melihat itu, Luoli dengan lembut melangkah maju dengan sedikit gemetar dari tangannya yang seperti batu giok, pedang panjang di tangannya dengan lembut ditusukkan. Dengu. Pedang panjang itu berdengung dan berteriak seolah-olah ada sesuatu yang beresonansi dengan pedang di langit. Sungai pedang aura mulai melonjak ke bawah, berubah menjadi sinar cahaya yang menarik perhatian. Membawa aura pedang yang sangat cepat dan ganas, menyapu dengan ganas ke arah Liu Zhen. Satu pedang berubah menjadi sungai Luo. Bang! 10.000 helai pedang aura melonjak ke depan, dan sebelum sungai pedang aura turun ke tanah, bumi sudah terbelah menjadi bencana. Pada saat ini Luoli telah menunjukkan semua kekuatannya dan mengerahkan segalanya untuk gerakan ini. Oleh karena itu, kali ini, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya dalam perang berburu. Liu Zhen mengangkat kepalanya, gambar sungai pedang aura memantul dari pupil matanya. Pada saat ini, tatapannya telah berubah menjadi sangat serius saat dia berpikir, pedang tunggal ini benar-benar mencengangkan. Namun, ingin membuatnya, Liu Zhen mengakui kekalahan tidak semudah itu untuk dilakukan. Kilatan dingin melonjak keluar dari dalam matanya dan dengan genggaman tangannya, tombak merah tiba-tiba muncul di dala dari tombak di tangannya, fluktuasi energi spiritual yang tidak menentu menyapu, seperti api. Tombak perang Dewa Api. Semua energi spiritual meledak dari dalam tubuhnya tanpa sedikit pun menahan diri saat energi spiritual berwarna merah melesat ke langit. Dengan dorongan depan tombaknya, udara di dalam wilayah itu tampaknya telah ditembus dan pecah olehnya. Bang! Semua orang yang hadir dapat melihat api yang mengerikan meletus secara eksplosif dari dalam tubuh Liu Zhen saat cahaya merah melanda langit dan bumi seperti kemarahan Dewa Api membawa sejumlah besar api kemarahan, dengan keras bertabrakan dengan sungai pedang aura. Bang! Pada saat tabrakan, aura pedang dan cahaya merah meledak. Aura pedang menghancurkan malapetaka di seluruh area, menyebabkan bumi hancur seketika dan hancur saat celah raksasa dengan cepat meluas di tanah. Pada saat ini, cahaya Scarlet tiba-tiba hancur. Saat aura pedang menyapu, itu benar-benar berhasil mengiris dan memecah energi spiritual berwarna merah tua yang mirip dengan api. Ekspresi tercengang muncul di mata Liu Zhen saat dia berpikir, aura pedangnya begitu cepat dan ganas dan itu jauh melebihi ekspektasi saya. Tangannya mulai gemetar saat dia mundur secara eksplosif, tidak berani memiliki tekad untuk menghadapi ujung yang tajam itu lagi. Desir. Namun, saat dia mulai mundur, dan sikapnya yang mengesankan telah melemah, sosok yang cantik dan anggun melesat ke arahnya. Aura pedang yang menghiasi langit tampak mengikuti sosok cantik itu saat ia mulai melesat ke arahnya. Seperti kilat, aura pedang merobek ruang angkasa dan menuju langsung ke arah Liu Zhen saat dia menatapnya dengan tatapan kaget. Kecepatan itu terlalu cepat, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya saat ujung tajam itu dengan cepat tumbuh lebih besar dalam pandangannya. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun energi yang tersisa untuk menghindarinya. Saat cahaya pedang menyapu ke depan, tubuh pedang, yang berdesir seperti air, menepuk dada Liu Zhen sebelum aura pedang meletus. Bang! Liu Zhen terbang melintasi langit, sebelum mendarat dengan bencana di luar arena. Seteguk darah segar menyembur keluar saat wajahnya menjadi pucat pasi, sementara matanya dipenuhi dengan teror dan kelegaan karena dia selamat.
Dia sebelumnya telah merasakan perasaan kematian ketika aura pedang menghantamnya. Jika Luo Li ingin membunuhnya, dia sama sekali tidak akan bisa hidup. Sang pemenang telah muncul terlalu cepat. Keanggunan pedang tunggal itu hanya dirasakan oleh sebagian kecil orang, namun ketika Liu Zhen mendarat dengan keras di tanah, semua orang yang hadir sudah tahu siapa pemenangnya. Oleh karena itu, sorak-sorai kegembiraan yang mengguncang dunia langsung terdengar dari lokasi Akademi Spiritual Surga Utara. Su Xuan, He Yao dan yang lainnya mengenakan ekspresi keheranan saat mereka menatap sosok cantik di arena dengan tatapan yang agak aneh. Siapa sangka nona muda ini, yang hanya mengikuti dengan diam-diam di belakang Mu Chen, sebenarnya menyembunyikan kekuatan seperti itu. Mereka semua telah meremehkannya. Dia tidak hanya memiliki kecantikan dan temperamen yang mencuri perhatian orang, kekuatannya juga sama menakjubkannya. Dia benar-benar hebat, seru Su Huang sambil menghela naf. Angkatan mahasiswa baru ini benar-benar luar biasa. Memiliki satu Mu Chen sudah cukup, dan sekarang, siapa sangka gadis ini, yang biasanya pendiam, sebenarnya akan menjadi begitu menakutkan. Sepertinya dia dengan sengaja menahan sisi tajamnya saat berdiri di samping Mu Chen dan bertindak tertutup. Namun, seperti pedang yang tidak biasa di tangannya, akan ada hari di mana dia akan menunjukkan sisi tajamnya. Dan itu adalah hari ini. Sementara para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara bersorak, para siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno mengenakan ekspresi tidak pasti dan murung. Pada awalnya, mereka masih merasa bersemangat. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah beberapa saat, akan ada pembalikan situasi secara menyeluruh. Liu Zhen dari tahap penyelesaian surgawi sebenarnya telah dikalahkan dalam waktu sesingkat itu. Di podium, wajah tersenyum Dekan Akademi Spiritual Kuali Kuno, Fei Qingsong, sedikit bergerak-gerak, sebelum berkata sambil tersenyum, tidak diragukan lagi salah satu dari 5 akademi besar. Siapa sangka sebenarnya ada orang yang begitu tangguh, selain 10 besar peringkat surgawi yang belum menampakkan diri. Dekan Tai Chang tersenyum sambil melihat ke arah wanita muda yang berdiri di arena dan menjawab, kau terlalu berlebihan. Dekan Fei Luoli tidak suka berkelahi, dan jika bukan karena emosinya yang berbeda dari hari-hari lain, dia tidak akan mengambil tindakan. Fei Qingsong juga tersenyum sambil menyipitkan matanya, dia berkata, dia dipanggil Luoli. Pedang yang telah dia eksekusi. Itu membuatku teringat pada teknik pedang Luo Shen dari klan Dewa Luo. Mungkinkah dia adalah anggota klan Dewa Luo? Din Tai Chang menolak berkomentar dan menjawab, karena Liu Zhen dikalahkan, pertukaran ini harus berakhir di sini. Kedua belah pihak memiliki kemenangan mereka, dan Akademi Spiritual Kuali Kuno pasti kuat dan kuat. Haha, tunggu sebentar, kata Fei Qingsong sambil menyeringai, Dekan Tai Chang, kami, Akademi Spiritual Kuali Kuno, masih memiliki orang-orang yang belum bertarung. Saya tidak mengatakan bahwa Liu Zhen adalah murid terkuat dari Akademi Spiritual Kuali Kuno kami. Selain itu, meskipun kalian semua adalah anggota klan Dewa Luo, haha, kami juga memiliki siswa dengan latar belakang khusus. Setelah mendengar kata-katanya, Dekan Tai Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan dahinya. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini pasti sudah siap. Di arena, Luo Li perlahan mulai menahan aura pedang yang mengelilingi tubuhnya saat dia diam-diam melihat ke arah Liu Zhen, yang terlihat seperti sosok yang menyesal dan berkata, energi spiritualmu dangkal. Sepertinya ada seseorang yang dengan paksa meningkatkan kekuatanmu. Dengan kemampuan aslimu, kau tidak memiliki kualifikasi untuk menantang 3 besar peringkat surgawi di dalam Akademi Spiritual Surga Utara kita. Ekspresi jelek muncul di wajah Liu Zhen saat dia ingin mengutuk. Namun, karena pedang ganas dan cepat miliknya yang sebelumnya muncul di benaknya, dia tidak dapat berbicara pada saat itu. Penampilan yang sedikit gemetar itu telah kehilangan semua kekaguman sebelumnya. Para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno mengatupkan gigi mereka. Namun, masih belum ada yang berani membuka mulut dan berbicara. Bahkan Liu Zhen pun dikalahkan, dan jelas bahwa mereka tidak dapat mencapai kemenangan melawan Luo Li. Luo Li melihat ke arah siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, yang menahan amarah dan kemarahan mereka, sebelum berbalik dengan anggun dan berjalan pergi dengan pedang panjang di tangannya yang seperti giok. Meskipun dia tidak suka bertarung dengan orang-orang di Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia masih seorang siswa di sini dan secara alami tidak akan berdiri di sudut dan menyaksikan orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno datang ke sana dan mempermalukan Akademi Spiritual Surgawi Utara. Namun, karena dia telah mencapai tujuannya, dia tidak akan terus berada di arena. Melihat Luo Li, yang telah membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi, Liu Zhen mengepalkan tinjunya, sebelum akhirnya menjadi tenang. Ekspresi kecewa muncul di matanya saat dia mengerti bahwa dia benar-benar bukan tandingan Luo Li. Haha. Namun, saat Luo Li telah mengambil 2 langkah,
Suara tawa lembut perlahan terdengar dari dalam kelompok siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno. Setelah mendengar tawa itu, sedikit jeda terjadi pada langkah kaki Luoli. Setelah mendengar tawa itu, tanpa diduga, beberapa siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno itu menggigil kedinginan di tubuh mereka saat ekspresi wajah mereka berubah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah suara tawa itu. Pada posisi paling belakang dalam kelompok siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno, sesosok tubuh perlahan berdiri dan berjalan melewati kelompok terakhirnya berdiri di depan Liu Zhen. Dia dengan santai berkata, tidak berguna. Getaran samar menjalari Liu Zhen. Namun, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan enggan. Sosok itu melangkah melewati Liu Zhen dan perlahan-lahan berjalan ke arena mengangkat kepalanya, sebuah wajah tampan terungkap. Di wajahnya ada sepasang pupil merah yang terlihat seperti darah, yang membuatnya sangat menarik perhatian. Haha, Luoli. Permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan benar-benar berada di tempat ini. Luoli berbalik. Ketika dia melihat pupil merah dari pria di depannya yang mirip dengan darah, niat dingin yang tak berujung meletus dari dalam matanya yang jernih dan jernih. Tangannya yang seperti batu giok perlahan-lahan mencengkeram pedang panjangnya dengan erat saat suara dingin yang dipenuhi dengan niat mengerikan keluar dari bibir merah. Klan Dewa Darah. Bab 344 Suesi. Klan Dewa Darah. Ketika tiga kata itu keluar dari bibir Luoli, wajah gadis yang benar-benar cantik itu sudah berubah menjadi sedingin es. Niat membunuh yang cepat dan ganas bahkan telah meletus dari dalam matanya. Emosi dan kondisi pikiran seperti ini jarang sekali ditampilkan olehnya. Pemuda tampan itu tersenyum tipis. Mengenakan satu set jubah merah darah yang mencolok, aura yang berbau darah tampak memancar dari seluruh tubuhnya, sementara sepasang mata yang tampak diwarnai dengan darah segar tampak sangat misterius dan aneh. Sepertinya berita yang kita dapatkan benar-benar nyata. Menjadi permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo, Anda belum menerima warisan dengan benar di bawah perlindungan Luo Tianshen, dan telah berlari jauh-jauh ke Akademi Spiritual Surga Utara ini. Pemuda tampan itu tersenyum dan berkata, apakah ini pelarianmu? Tangan seperti giok Luoli perlahan-lahan mencengkeram pedang Luo Shen dengan erat saat ekspresinya menjadi semakin dingin dan benar, saya lupa memperkenalkan diri. Namaku Suesi. Seorang anggota klan kerajaan Dewa Darah, pemuda tampan itu dengan samar membungkuk ke depan, tampak rendah hati dan berbudaya. Namun, aura darah yang tak dapat disembunyikan yang memancar darinya menyebabkan orang merasa waspada dan waspada. Seperti klan Dewa Luo, klan Dewa Darah adalah salah satu dari 4 klan dewa di dunia surga barat. Orang di depan mereka secara tak terduga datang dari tempat yang sama dengan Luoli. Suesi. Aku belum pernah mendengar nama seperti itu di dalam klan kerajaan Dewa Darah. Sepertinya statusmu di dalam klan Dewa Darah tidak tinggi, kan? Kata Luoli dengan suara dingin dan terpisah saat dia menatap pemuda tampan di depannya. Mendengar jawabannya, kilatan dingin melintas di dalam mata merah darah pemuda tampan itu dengan senyum yang semakin tebal. Dia menjawab, jika aku bisa menangkapmu, statusku tentu saja akan berbeda. Sendiri. Sambil mencengkeram pedang panjangnya dengan erat, Luoli perlahan-lahan berbicara. Haha, bisa dinobatkan sebagai permaisuri Luo, berikutnya oleh Luo Tianshen. Tentu saja, aku tidak berani menunjukkan penghinaan terhadapmu namun, usiamu, bagaimanapun juga, masih terlalu muda, dan kamu bahkan belum menerima satu pun warisan. Jawab Suesi sambil menjilat bibirnya, sementara pupil matanya yang berwarna merah darah menatap Luoli. Pada saat ini, cahaya berdarah tebal meletus dari telapak tangannya, memancar dengan fluktuasi haus darah. Sedangkan aku sudah menerima warisan sekali. Karena itu, Anda harus berhati-hati, dan jangan sampai terbunuh oleh saya. Jika tidak, klan Dewa Luo Anda benar-benar akan tamat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Luoli dengan acuh tak acuh. Suesi menanggapinya dengan senyuman namun, tidak ada sedikit pun niat tertawa di matanya. Detik berikutnya, dia mengambil langkah maju. Energi spiritual berdarah yang membasahi langit menyembur keluar darinya, dan langit yang awalnya cerah langsung diwarnai merah darah. Aura tebal darah segar berdesir dan bergelombang di langit dan bumi. Fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas itu secara tak terduga lebih kejam daripada Liu Zeng. Fluktuasi ini sepertinya sudah berada di ambang mencapai tahap penyempurnaan surgawi tahap tengah. Orang ini bahkan lebih tangguh dari Liu Zeng. Ekspresi masa siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara juga telah berubah dengan keras pada saat ini, sementara keterkejutan meletus dari dalam mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang di dalam Akademi Spiritual Kuali Kuno yang bahkan lebih kuat dari Liu Zeng. Kesedihan juga membanjiri ekspresi Su Xuan dan yang lainnya.
Akademi spiritual kuali kuno ini benar-benar memiliki niat untuk memberikan Akademi spiritual surga utara mereka sebuah tendangan keras ke wajah. Kapan orang-orang dari klan Dewa Darah bertemu dengan Akademi spiritual kuali kuno? Di podium utama, Dekan Taichang menatap Suesi, sebelum dengan santai menanyakan hal ini. Haha, bukankah Akademi spiritual langit utara Anda sama? Saat ini, Akademi spiritual kuali kuno kita bisa dianggap memiliki ketenaran dan reputasi. Bahkan beberapa klan yang kuat bersedia membiarkan anggota mereka datang ke Akademi spiritual kami untuk berlatih dan berkultivasi. Jawab Fei Qingsong dengan senyum berseri-seri. Dekan Taichang tidak menanggapi dengan komentar apapun namun, dia berpikir, demi meningkatkan ketenaran dan reputasi mereka, Akademi spiritual kuali kuno benar-benar melakukan apapun yang mereka bisa. Kepala Aula-Aula Hukuman, Mo Yu juga mengerutkan dahinya. Akademi spiritual kuali kuno ini benar-benar tidak pandang bulu. Namun, sebagai penguasa di utara, tidak ada yang bisa mereka katakan, tetapi hanya berharap Luo Li akan dapat menstabilkan situasi. Namun, berurusan dengan anggota klan Dewa Darah itu tampaknya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di alun-alun, mata Luo Li samar-samar menyipit jika kekuatan Suesi ini maju selangkah lebih maju, dia akan bisa menerobos ke tahap penyelesaian surgawi tahap tengah. Selain itu, energi spiritualnya bahkan lebih kuat dari Liu Zeng. Dari perspektif tahapan, dia dan Liu Zeng sama-sama berada di tahap awal tahap penyempurnaan surgawi. Namun, Luo Li tahu bahwa Liu Zeng sama sekali bukan tandingan Suesi. Bagaimanapun, terlepas dari penampilan kekuatan mereka, Suesi adalah anggota klan kerajaan Dewa Darah. Oleh karena itu, yang terakhir bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Liu Zeng. Luo Li, biarkan aku melihat dengan tepat betapa tangguhnya permaisuri klan Dewa Luo berikutnya, kata Suesi sambil mengunci matanya yang berwarna merah darah pada Luo Li, sementara senyuman di sudut mulutnya semakin haus darah. Wajah menawan Luo Li menjadi semakin membeku saat aura pedang yang cepat dan ganas dalam jumlah tak terbatas mengalir ke langit sekali lagi. Wosh! Wosh! Saat aura pedang yang menyapu langit menyatu, sungai pedang mengembun sekali lagi. Jelas, Luo Li tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan. Setelah meluncurkan serangannya, dia telah menggunakan jurus membunuhnya. Ingin menggunakan satu pedang untuk menghadapiku. Haha, mari kita lihat, jurus tunggal siapa yang lebih unggul. Dengan senyum menyeramkan, cahaya mengerikan meletus dari mata merah darah Suesi. Di saat berikutnya, sosoknya melesat ke depan secara eksplosif saat aura darah yang membasahi langit segera melonjak ke depan. Mirip dengan lautan darah, mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu ke arah Luo Li. Saat tangan Luo Li yang seperti batu giok sedikit bergetar, sosoknya yang menawan melesat dengan cara yang sama pada saat yang sama, sementara sungai pedang melolong saat menyapu tampaknya menyatu, cahaya pedang yang membawa aura pedang yang cepat dan ganas melonjak keluar, membelah cakrawala. Pedang miliknya ini tampaknya mengandung niat membunuh yang jauh lebih tebal dan lebih dingin daripada pedang sebelumnya. Melihat tontonan ini berlangsung di depan mereka, semua orang membuka mata mereka lebar-lebar, kedua belah pihak tidak berniat melakukan pemanasan. Setelah mengambil tindakan, mereka telah merencanakan untuk menggunakan jurus pembunuhan mereka untuk memberikan luka serius satu sama lain. Pedang dari Lautan Darah. Lautan Darah dan Sungai Pedang tampaknya bertabrakan bersama dalam sekejap. Saat dua serangan yang tak tertandingi dan eksplosif bertabrakan, di dalam Lautan Darah, Suesi tiba-tiba mengaum dingin. Dengan mengepalkan telapak tangannya, pedang panjang yang tampaknya ditempa dari darah segar telah mengembun di dalamnya. Membawa aura darah yang deras, dia menusukkan pedangnya. Ding! Saat Lautan Darah dan Sungai Pedang merembes keluar, kedua pedang panjang itu dengan keras bertabrakan satu sama lain. Tanah di bawah keduanya retak dan hancur, sementara distorsi tampak muncul di udara. Kedua pedang panjang itu bergetar dengan intens saat ujungnya saling menekan satu sama lain, dengan satu sisi dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terbatas, sementara sisi lainnya dipenuhi dengan haus darah. Dua pedang auras yang juga dipenuhi dengan daya hancur yang sangat kuat menghantam satu sama lain. Kehancuran yang ditimbulkan seketika menyebabkan retakan yang dalam terbentuk di bumi di sekitar mereka. Saat lengan Suesi bergetar hebat, matanya yang berwarna merah darah berbinar, sementara senyum menyeramkan muncul dari sudut mulutnya. Tiba-tiba, lautan darah di belakangnya bergolak dan bergulung, sebelum berubah menjadi layar darah. Di dalam layar darah, tampak sepasang prajurit yang mengental dari darah segar saat mereka melolong dan keluar. Di belakang arus yang kuat itu terdapat kota-kota raksasa. Kota-kota itu berkilauan dengan bendera petir raksasa, di mana sebuah kata yang menyilaukan berwarna keemasan hadir. Luo.
Saat arus darah mengalir deras, kota-kota itu langsung hancur, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi air berdarah di bawah arus, sementara tangisan keputusasaan yang menyedihkan terdengar dari dalam. Luoli, lihatlah. Sampai sekarang, wilayah klan Dewa Luomu terus-menerus dilahap. Warga yang telah memuja klan Dewa Luomu terus-menerus dimandikan oleh darah. Raung Suesi dengan senyum jahat. Dengan suara iblis, tawa itu mengalir ke arah Luoli. Melihat gambar lautan darah di dalam layar darah, pikiran Luoli berguncang hebat, sementara suasana hati yang tertekan mengalir ke pikirannya, menyebabkan aura pedang miliknya runtuh. Pada saat aura pedang runtuh, Luoli dapat merasakan dan memahami bahwa lawannya mengganggu pikirannya. Ini adalah metode yang paling dikuasai oleh klan Dewa Darah. Namun, pada saat ini, dia sudah selangkah terlambat. Haha, bagaimanapun juga, kamu terlalu lembut. Kata Suesi sambil tertawa kecil yang menyeramkan. Pada saat aura pedang yang benar-benar mengelilingi Luoli melemah, pedang darah di tangannya langsung meletus dengan aura darah yang menyapu langit. Saat cahaya pedang melolong lebih jauh, itu menembus pertahanan Luoli, menyebabkan cahaya darah menghantam sosoknya yang halus. Wosh! Sosok halus Luoli langsung terbang keluar. Namun, pada saat itu juga, dengan mengangkat tangannya yang seperti batu giok, seberkas cahaya pedang menembus bahu Suesi dengan kecepatan kilat. Saat aura pedang menghancurkan sekelilingnya, kedua sosok itu terbang keluar. Tubuh Luoli mendarat langsung di luar alun-alun turun, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan ekspresi yang sedikit dingin, sementara darah mengalir di sepanjang jari-jarinya yang ramping seperti batu giok sebelum menetes ke tanah. Di alun-alun, Suesi telah menstabilkan tubuhnya, sebuah tebasan pedang ada di bahunya, dengan darah segar menodai jubahnya. Namun, dia tidak peduli sedikit pun dengan lukanya. Saat cahaya darah meletus keluar, darah di sekitar bahunya benar-benar ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Bahkan lukanya dengan cepat sembuh dengan sendirinya. Haha, permaisuri Luo benar-benar berhati lembut, hanya pemandangan seperti itu yang mampu mengguncang pikiran dan konsentrasimu. Di masa depan, saat kau memimpin klan Dewa Luo, bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik? Seringai muncul di wajah tampan Suesi saat dia menatap Luoli, yang dikirim terbang keluar dari alun-alun dengan cemoohan di matanya. Melanjutkan pernyataannya, dia berkata, seseorang tidak bisa memiliki belas kasihan seperti itu jika dia ingin menjadi penguasa sebuah klan. Wajah menawan Luoli langsung berubah menjadi dingin saat dia mencengkeram pedang panjangnya dengan erat. Jika bukan karena metode Suesi yang telah mengguncang pikirannya dan mengganggu konsentrasinya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memaksanya keluar dari alun-alun. Tidak tahu malu. Raungan amarah dan kemarahan langsung meledak dari sisi siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Suesi ini terlalu tercela. Dia benar-benar telah menggunakan metode yang curang. Namun, menghadapi raungan mengutuk mereka, Suesi tidak peduli sedikit pun. Dengan senyum mengejek, dia berkata, kemenangan dan kekalahan telah diputuskan untuk pertandingannya. Jika masih ada siswa dari Akademi Spiritual Langit Utara yang tidak yakin, kalian bisa datang dengan segala cara. Pada saat itu, kalian akan dapat memahami dengan jelas apakah saya hanya memiliki sedikit cara dan metode. Ekspresi para siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara berubah menjadi pucat karena marah saat mereka berpikir, Suesi ini jauh lebih menjijikkan dan keji daripada yang sebelumnya, Liu Zeng. Namun, meskipun mereka marah dan geram, saat ini, hampir semua siswa elit Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka telah mengambil tindakan. Bahkan Luoli, yang telah menunjukkan keahlian dan bakatnya yang luar biasa, telah dipaksa keluar dari lapangan oleh Suesi. Menurut peraturan, dia sudah kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan pertarungan. Oleh karena itu, selain merasa marah dan geram, tidak ada seorang pun yang bisa melangkah keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka semua wajah mereka tampak sangat cemberut saat mereka berpikir, andai saja salah satu dari 3 peringkat teratas di peringkat surgawi ada di sini. Kami ingin melihat apakah orang-orang ini akan merajalela saat itu. Saya tahu bahwa 3 peringkat teratas pada apa yang disebut peringkat surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara Anda tidak ada di sini. Karena itu masalahnya, saya akan memberi kalian semua kesempatan. Selama 3 hari, kami akan berada di sini. Dalam 3 hari ini, kalian bisa mencoba semua yang kalian inginkan untuk memanggil mereka kembali. Sebuah busur mengejek muncul dari sudut mulut Suesi saat dia berkata, tentu saja, selama mereka benar-benar berani muncul. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak melanjutkan menunggu berbalik, dia melanjutkan untuk meninggalkan alun-alun. Namun, saat Suesi berbalik, di podium utama, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Dekan Taichang. Berdiri di sisinya, Fei Qingsong juga sepertinya telah merasakan sesuatu, karena dia telah menyatukan alisnya.
Ruang di atas alun-alun utara mulai terdistorsi dan melengkung, sementara suara guntur tampak terdengar dari dalam. Pemandangan yang tiba-tiba ini segera menarik perhatian semua orang saat tatapan kaget dan terkejut menyapu. Langkah kaki Suesi juga membeku saat matanya yang berwarna merah darah sedikit Manny mengangkat kepalanya, dia menatap ke arah ruang yang terdistorsi. Dari sana, cahaya petir berkilauan saat sosok kurus perlahan berjalan keluar dari dalam. Mengikuti kemunculan sosok itu, guntur bergemuruh di langit saat fluktuasi energi spiritual yang sudah dikenalnya memancar melintasi langit dan bumi. Merasakan fluktuasi energi spiritual tersebut, murid-murid Akademi Spiritual Langit Utara yang tak terhitung jumlahnya dengan marah bangkit dari tempat duduk mereka sementara kegembiraan dan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan muncul dari mata mereka. Fluktuasi ini, itu adalah milik Mu Chen. Dia akhirnya muncul. Bab 345. Di udara di atas alun-alun utara. Saat ruang terdistorsi menjadi bentuk pusaran air, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dari dalam pada saat dia melangkah keluar, fluktuasi energi spiritual yang terasa akrab dan tirani pada semua orang berdesir dan bergelombang di seluruh bentangan dunia. Mu Chen. Pada saat ini, mata siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar saat ekstasi meledak tak terkendali dari dalam. Energi spiritual itu terlalu familiar bagi mereka. Mu Chen sudah tiba. Dia akhirnya di sini. Bagus sekarang. Mari kita lihat apakah orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno itu berani terus merajalela. Suara-suara yang sangat bersemangat dan bersemangat terdengar di sekitar alun-alun utara saat wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan keter sampai sekarang, reputasi dan prestise Mu Chen tidak lebih lemah dari Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketika dua yang terakhir tidak berada di Akademi Spiritual Surga Utara, prestise Mu Chen jelas merupakan yang terbesar. Selama pertarungan terakhir perang perburuan hari itu, dia telah benar-benar mengukuhkan dirinya di posisi puncak dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan He Yao pun tidak dapat memperjuang. Orang ini, dia akhirnya muncul. Su Xuan dan yang lainnya merasa seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari punggung mereka. Kemunculan Mu Chen tidak dapat disangkal telah memberi setiap siswa adrenalin. Di sampingnya, ekspresi He Yao mulai goyah antara mendung dan cerah. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun dengan lantang. Sampai sekarang, terlepas dari prestise atau kekuatannya, Mu Chen sudah berada di atasnya, meskipun dia pasrah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di dalam alun-alun, Suesi menatap sosok yang keluar dari pusaran air spasial di cakrawala dengan mata yang agak menyipit. Dari suara penuh semangat dan penuh gairah yang terdengar di sekelilingnya, dia dapat menyadari identitas sosok itu. Ini adalah Mu Chen, peringkat ketiga di peringkat surgawi. Setelah menyadari hal itu, tawa dingin terdengar dari Suesi. Memang, dia ingin melihat dengan tepat seberapa mampu peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surgawi Utara untuk benar-benar menginspirasi kepercayaan diri seperti itu pada mereka. Seluruh alun-alun diselimuti oleh atmosfer yang penuh gairah dan semangat ini. Hal ini menyebabkan Mu Chen, yang telah muncul di udara, samar-samar merasakan kebingungan. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja keluar dari kondisi pelatihannya yang panjang dan dalam. Namun, setelah meninggalkan kondisi pikiran pelatihannya, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua botak itu, yang terakhir telah menghancurkan dan menghancurkan ruang angkasa, sebelum melemparkannya. Oleh karena itu, dia muncul di lokasi ini. Ada apa? Mu Chen bergumam dengan dahi yang sedikit berkerut saat dia melihat ke arah alun-alun utara di bawahnya setelah menjalani pelatihan negara tertutup selama lebih dari sebulan, seharusnya tidak ada insiden besar yang terjadi di akademi, bukan? Mengapa begitu ramai di sana? Tatapan Mu Chen menyapu alun-alun utara di bawahnya. Detik berikutnya, hawa dingin tiba-tiba meletus dari dalam matanya. Dia telah melihat Luoli berdiri di bawah alun saat ini, darah yang menusuk mata menetes dari tangan yang seperti batu giok. Luoli terluka. Gelombang kemarahan melintas di mata Mu Chen saat sosoknya langsung melesat ke depan, sebelum muncul di hadapan Luoli dengan sedikit mengerutkan kening, dia bertanya dengan suara rendah dan dalam, apa yang terjadi? Setelah melihat kemunculan Mu Chen, bayangan kebahagiaan muncul di mata Luoli. Dengan lembut menyeka noda darah di tangannya, dia menjawab dengan senyum tipis, itu hanya luka kecil, tidak ada yang penting. Siapa yang melakukannya? Mu Chen bertanya dengan suara yang dalam. Sampai sekarang, tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara ini, bukan? Mungkinkah He Yao? Bukankah orang itu sudah cukup bertarung? Aku yang melakukannya. Pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari dekat. Perlahan berbalik,
Mu Chen melihat ke arah alun-alun, dan mencetak pemuda dengan mata merah darah, yang mengenakan jubah merah darah dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, di dalam matanya. Siapa kamu? Mu Chen bertanya sementara dahinya sedikit berkerut. Orang di hadapannya sangat asing, dan dia belum pernah melihat orang seperti itu di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara sebelumnya. Wosh! Dari jarak yang tidak terlalu jauh, Su Xuan melesat. Sebelum turun di samping Mu Chen dengan suara rendah, dia menjelaskan keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi padanya. Saat dia melanjutkan ceritanya, ekspresi Mu Chen menjadi semakin jelek. Ini terutama terjadi saat dia mendengar bahwa pemuda dengan mata merah darah di hadapannya telah menggunakan metode tercela untuk menyebabkan Luo Li kehilangan konsentrasinya, melukai bahunya dan memaksanya keluar dari alun-alun saat ini, ekspresi wajahnya gelap dan mendung seperti badai petir. Maaf. Kami awalnya berencana untuk tidak membiarkan Luo Li terlibat dalam hal ini. Namun, kami benar-benar tidak punya orang lain untuk diandalkan. Shen Changsheng dan Li Xuantong telah meninggalkan akademi untuk sementara waktu, sementara Anda telah menghilang. Kata Su Xuan dengan sedikit penyesalan. Saudari senior Su Xuan, saya juga seorang siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Melindungi namanya juga merupakan tugas saya, suara Luo Li dengan lembut menyela permintaan maaf Su Xuan. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan lemah, sementara ekspresinya yang semula gelap dan mendung perlahan kembali tenang saat ini dengan suara lembut, dia berkata, kalian berdua mundur dulu. Selanjutnya, biarkan aku yang mengambil alih. Melihat Mu Chen setenang itu, sementara niat mengerikan seperti itu keluar dari suaranya, Su Xuan dan Luo Li tahu bahwa yang pertama telah menjadi marah. Selanjutnya, dia akan mengambil tindakan. Hati-hati, dia adalah anggota klan Dewa Darah, salah satu dari 4 klan dewa di dunia surgawi barat. Luo Li mengingatkan meskipun Suesi ini telah menggunakan beberapa metode tercela, siapapun yang mengabaikan kekuatannya karena hal ini mungkin harus membayar konsekuensi serius. Mendengar pengingatnya, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya klan Dewa Darah, ya. Meskipun mereka adalah orang-orang yang berpengaruh, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meluas ke tempat seperti itu. Karena mereka telah meluas ke tempat seperti itu, Mu Chen tidak keberatan untuk memotong perpanjangan ini. Karena Luo Li, Mu Chen tidak memiliki sedikit pun kesan baik terhadap 3 klan dewa lainnya di dunia surgawi barat. Luo Li dan Su Xuan melanjutkan untuk mundur, meninggalkan Mu Chen sendirian, berdiri di al setelah melihat pemandangan ini, suasana di dalam siswa Akademi Spiritual Surga Utara langsung berkobar dan menjadi lebih bersemangat. Kakakmu, hajar bajingan itu sampai mati. Buat mereka pergi dari Akademi Spiritual Surgawi Utara dengan ekor di antara kaki mereka. Berbagai macam suara dan kata-kata bergegas menuju langit para siswa dari Akademi Spiritual Langit Utara semuanya tampak bersemangat, karena mereka semua tampak emosional dan bersemangat. Para siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno saling memandang satu sama lain jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa murid-murid Akademi Spiritual Surgawi Utara, yang semuanya terlihat cemberut dan hampir mati, akan berubah dan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Mungkinkah itu karena pemuda bernama Mu Chen itu? Mereka melemparkan tatapan ragu-ragu ke arah pemuda itu, yang perlahan berjalan menuju alun-alun dia semuda itu. Pada usia itu, dia jelas tidak terlihat seperti siswa elit yang memiliki pengalaman berlimpah. Di podium utama, Fei Qingsong dengan samar menyipitkan matanya saat dia menatap sosok pemuda itu. Sambil tersenyum, dia berkata, apakah orang Mu Chen ini adalah peringkat ketiga di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Surgawi Anda? Namun, kekuatannya, sepertinya masih jauh dari cukup. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Mu Chen saat ini bahkan belum mencapai tahap-tahap penyempurnaan surgawi tampaknya lebih dari setengah dari 10 peringkat teratas peringkat surgawi bahkan lebih kuat darinya. Dengan senyum tipis, Din Tai Chang menjawab, ada kalanya melihat hanya pada sampulnya saja akan menyebabkan seseorang menderita kekalahan telak. Oh. Alis Fei Qingsong terangkat, sebelum berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya benar-benar harus melihat dengan tepat kemampuan apa yang dimiliki Mu Chen ini. Dia adalah peringkat ketiga di peringkat surgawi, bukan? Haha. Din Tai Chang, jika Anda kalah lagi, Anda mungkin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Adapun Shen Changsheng dan Li Xuantong, saya pikir Suesi dan kelompok mereka akan membandingkan catatan dengan mereka di masa depan. Mendengar kata-katanya, Dekan Tai Chang tersenyum, tanpa mengatakan apapun sebagai tanggapan, dan mengarahkan pandangannya yang penuh dengan ketertarikan ke arah pemuda di alun-alun sampai sekarang, yang terakhir tampaknya jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Namun, dia tidak tahu apakah kali ini, akankah yang terakhir dapat memenuhi seluruh Akademi Spiritual Langit Utara dengan kejutan sekali lagi.
Di bawah atmosfer yang penuh semangat, serta tatapan ragu-ragu dari Akademi Spiritual Kuali Kuno, Mu Chen berjalan ke alun-alun dan berdiri di kejauhan tidak jauh dari Suesi. Pada saat ini, sepasang mata hitam itu terpancar dengan kilatan dingin yang acuh tak acuh. Peringkat ketiga dari Akademi Spiritual Surga Utara sepertinya tidak sekuat yang saya harapkan, kata Suesi sambil menatap Mu Chen. Dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh Mu Chen yang sebanding dengan miliknya. Kau seharusnya tidak melukainya, kata Mu Chen perlahan saat pupil matanya samar-samar terkulai ke bawah. Oh. Alis Suesi sedikit terangkat. Menatap Mu Chen dengan mata merah darahnya, dia tersenyum dan berkata, dia benar-benar sangat tangguh. Jika dia menggunakan kekuatan sejatinya, bahkan aku mungkin bukan tandingannya. Namun, dia masih agak terlalu lembut. Bahkan aku dengan mudah bisa menggoyahkan pikirannya. Itulah kelemahannya. Oleh karena itu, saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu. Mu Chen sepertinya tidak peduli dengan suara Suesi. Mengurus urusannya sendiri, suaranya terdengar lembut. Haha. Suesi memberikan senyuman yang mengandung rasa haus darah yang kental memiringkan kepalanya untuk menatap Mu Chen. Dia menjawab, hanya berdasarkan kamu. Kamu pikir kamu siapa? Saat kata-kata terakhirnya terdengar, senyum di wajah Suesi benar-benar menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan menyeramkan. Dia takut pada Luo Li, dan, oleh karena itu, menggunakan metode curang untuk melawannya. Namun, siapa yang dipikirkan orang di depannya? Berani bersikap sok di depannya. Kamu ingin mati. Warna merah darah di dalam mata Suesi semakin kuat, saat energi spiritual merah darah yang menyapu langit menyapu darinya. Bau darah yang kental meresap ke langit, sementara tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini bahkan lebih kuat. Jelas, Suesi ini sudah memiliki niat untuk membunuh. Di luar alun-alun, Su Xuan dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kekuatan Suesi ini tampaknya bahkan lebih kuat dari Gu Tianyan dengan sepotong. Mereka benar-benar tidak tahu persis bagaimana Mu Chen akan menghadapinya. Lagi pula, kali ini tidak akan menjadi perbandingan catatan yang bersahabat, seperti terakhir kali. Demi meraih kemenangan dalam pertarungan ini, kedua belah pihak akan menggunakan cara apapun. Wosh! Di bawah tekanan dari energi spiritual merah darah yang membasahi langit, Mu Chen perlahan-lahan menghembuskan segumpal udara putih mengangkat kepalanya, petir hitam tampak menyembur keluar dari kedalaman matanya yang hitam. Tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat, energi spiritual juga meletus dari tubuhnya tanpa sedikit pun menahan diri. Boom! Terbakar dengan api hitam, energi spiritual yang mirip dengan gumpalan asap menyembur keluar dan melesat melintasi cak merembes keluar, tanpa peduli dengan tekanan yang datang dari energi spiritual berwarna merah darah, melesat lurus ke atas seperti pilar cahaya, tanpa ada yang bisa menggoyahkannya. Tahap transformasi surgawi fase akhir. Teriakan langsung muncul dari seluruh alun-alun, dengan murid-murid Akademi Spiritual Kuali Kuno melongo dan merasa terkejut terlebih dahulu. Pada saat berikutnya, busur mengejek muncul, sedikit demi sedikit, di sudut mulut mereka. Bagaimana tepatnya seseorang menjadi peringkat surgawi dengan kekuatan seperti itu? Tatapan mereka berubah menjadi ejekan dan cemoohan saat mereka melihat ke arah murid-murid Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, yang mengejutkan mereka melihat bahwa murid-murid Akademi Spiritual Langit Utara menggunakan tatapan mengejek untuk menatap balik pada mereka, seolah-olah bergabung kembali dalam kemalangan yang akan menimpa murid-murid Akademi Spiritual Kuali Kuno. Kelompok idiot ini. Mereka bahkan berani mengirim seorang tahap akhir tahap transformasi surgawi ke atas. Mereka benar-benar meminta masalah. Kelompok orang bodoh ini. Ketika Mu Chen berada di tahap awal tahap transformasi surgawi, dia sudah bisa bertarung secara setara dengan kakak senior Gu Tianyan. Kata-kata diam di hati para siswa meledak saat ini. Namun, tidak ada yang mengucapkannya. Sampai sekarang, suasananya secara halus membuat orang merasa lucu.